Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Gimana? Sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Hello. Hi. Good morning. Ada yang pernah menggunakan istilah-istilah ini? Atau pernah mendengarnya di suatu tempat? Ada yang tahu tidak? Kapan sih kita menggunakan ini? Dan kenapa kita harus menggunakan ini? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang ungkapan-ungkapan yang akan kita gunakan untuk menyapa seseorang. Hari ini kita akan membahas tentang greetings yang ada di kelas 7 pelajaran bahasa Inggris. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah setelah mempelajari materi tentang greetings, peserta didik dapat mengetahui ungkapan menyapa seseorang yang baru dikenal atau yang sudah lama dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan ungkapan menyapa seseorang yang belum dikenal atau yang sudah lama dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik bisa menggunakan ungkapan menyapa seseorang yang belum dikenal atau sudah lama dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu pengertian greeting ini apa? Oke, greetings adalah cara menyapa seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya kita mau menyapa seseorang yang belum pernah kita tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kita mau menyapa orang yang sudah lama kita kenal, baru ketemu lagi, nah, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapannya kita bisa menggunakan greetings. Di awal sudah saya kenalkan beberapa contoh greetings yang bisa kita gunakan. Saya sebutkan lagi ya. Words or sentence to greet people. Jadi kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menyapa seseorang bisa hi, hello, atau good afternoon. Lalu bagaimana dengan kalimat great to meet you? Ada yang tahu pengertiannya? Yuk kita cek. Nah, jadi greeting itu tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, for the first meeting, yaitu digunakan ketika kita baru pertama kali kenal atau melihat seorang yang ingin kita sapa. Maka biasanya kita menggunakan kalimat atau kata yang berbentuk formal. Sebagai contoh, ungkapannya adalah how do you do? Hello, how are you? Responnya atau cara kita menjawabnya adalah hello atau how do you do? Yang kedua, I'm fine, thank you. Nah, kalau ingin lebih polite lagi atau lebih sopan lagi, kamu bisa menggunakan istilah lengkapnya. I'm fine, thank you. And you? Jadi and you di sini maksudnya adalah kamu menanyakan kembali bagaimana kabar dia setelah dia bertanya pada kita kabar kita. Yang terakhir adalah I'm great. Selanjutnya, bagaimana dengan ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita sudah kenal dengan orang tersebut?
kita bisa menggunakan istilah atau ungkapan-ungkapan di bawah ini. Contohnya, hello, hi, how are things? Long time no see. How is life? How have you been? Ungkapan how are things dan long time no see ini biasanya digunakan dalam situasi yang formal. Ya. Sedangkan untuk penggunaan how lives dan how have you been biasanya kita gunakan ketika kita menyapa seorang yang sudah kita kenal, tapi situasinya itu sangat akrab ya. Jadi kita udah sangat akrab dengan dia, kita ketemu lagi, kita bisa menggunakan istilah how have you been atau how is life. Atau bahasa yang biasa banget kita gunakan sehari-hari, misalnya what's up bro, what's up sister. Ya, tapi janganlah kita bisa menggunakan istilah-istilah ini ya. Kalau seperti kata what's up bro itu kan memang bisa kita gunakan untuk situasi non formal dan untuk orang yang sudah lama kita kenal juga, tapi ya dalam situasi yang benar-benar santai sekali. Gimana cara kita meresponnya? Kita bisa menggunakan istilah hello, you too, great, thank you, and you, great or not bad. How about you? Okay. Lalu selain kata greeting itu, kita juga ada yang namanya leave taking. Apa sih leave taking itu? Leave taking itu maksudnya ketika kita menggunakan greeting dalam artian adalah menyapa seseorang ketika baru ketemu atau ketemu lagi dengan orang yang sudah lama kita kenal, maka taking leave ini maksudnya adalah ketika kita ingin mengakhiri sebuah pembicaraan dan kita ingin mengundurkan diri dari pembicaraan itu, maka kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dari taking leave. Tapi nanti ya kita akan bahas di next video. Nah, pernah dengar ungkapan-ungkapan atau kalimat ini belum? Good morning, good afternoon, good evening. Lah, ini apa lagi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Penggunaan kata good morning artinya adalah selamat pagi. Good afternoon artinya adalah selamat siang. Sedangkan good evening maksudnya adalah selamat sore, ya. Kapan kita menggunakan kalimat-kalimat di samping ini? Jadi penggunaan kata good morning, good afternoon, dan good evening ini maksudnya lebih kepada general ya. General di sini ada maksudnya adalah sapaan umum, di mana kamu bisa menggunakan ini ketika kamu baru pertama kali bertemu seseorang atau kamu sudah kenal lama lalu menyapa lagi dia, ya. Cuma penggunaan dari good morning, good afternoon, dan good evening ini dalam situasi yang lebih formal ya. Boleh tidak digunakan dalam situasi informal? Boleh. Kamu hanya perlu menghilangkan kata good-nya saja dengan menggunakan istilah morning, afternoon, evening. Nah, itu saja sudah cukup. Maka itu sudah langsung secara otomatis berubah dari yang formal menjadi informal. Bagaimana dengan good night? Kenapa tadi tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang di atas? Jadi, good night ini memang tidak dimasukkan ke dalam kategori greeting ya. Kenapa? Karena good night ini termasuk ungkapan taking leave. Karena good night itu digunakan ketika kita mau mengakhiri hari. Maksudnya mengakhiri hari itu gimana ya? Maksudnya adalah, sebagai contoh, kalian ingin pergi tidur lebih dulu dibandingkan teman-teman atau orang tua kalian, maka kamu bisa menggunakan ungkapan perpisahan seperti good night gitu. Nah, paham nggak? Inilah kenapa dia tidak dimasukkan ke greeting, tapi lebih pada taking leave. Artinya dia mengundurkan diri dari pembicaraan dan dia dalam situasi yang berpisah dari orang lain. Oke?
Lalu penggunaan dari good morning, good evening, good afternoon itu kapan sih kita gunakan? Nah, jadi kalau berdasarkan waktunya kita bisa membagi good morning, good afternoon, dan good evening ini dalam beberapa kategori. Contohnya, ketika kita mau menggunakan good morning, maka kita bisa menggunakannya itu sekitar pukul 00.01 ya, 00.01 berarti ini sekitar tengah malam tapi lebih 1 menit, maka udah masuk ke dini hari sampai dengan jam 11.59 PM. Good afternoon digunakan pukul 11.59 sampai pukul 18.00 PM ya. Oke. Next, good evening itu digunakan pada pukul 18.01 sampai pukul 21.00 PM. Jadi kalau penggunaan waktu dalam bahasa Inggris ini kita tidak menggunakan pagi, siang, dan malam ya. Kita menggunakan istilah IM dan PM. Mungkin ada teman-teman juga yang bingung ya, apa sih perbedaan PM dan IM? Di sini akan saya jelaskan bahwa maksudnya adalah PM itu untuk menunjukkan waktu pagi, sedangkan PM itu menunjukkan waktu siang dan malam. Jadi ketika kita bilang 11.59 ya, 11.59 PM, maka itu maksudnya adalah itu udah siang ya, udah siang. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ya nggak mungkin kita menggunakan istilah PM dan PM. Oke. Next. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan, coba deh kalian praktis dulu, latihan dulu dengan orang di samping kalian atau dengan teman kalian, entah itu yang sudah lama gak ketemu ya, atau baru ketemu kemarin terus kamu ketemu lagi hari ini. Selanjutnya kamu bisa menyapa mereka dengan menggunakan istilah atau ungkapan-ungkapan greeting yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, silakan digunakan untuk dipraktekkan langsung dengan temannya atau dengan orang tua kalian atau dengan saudara kalian juga boleh. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah dipraktekkan, kalian akan tahu betapa pentingnya penggunaan dari atau betapa pentingnya memahami penggunaan dari greeting ini ya. Oke, thank you. See you on the next video for chapter 2, yaitu taking leave. Thank you.